Peraduan Cinta Malika, episode 23, 3 bulan. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Baik Angga maupun Aska sama-sama menyodorkan segelas air minum kepada Malika. Aksi saling tatap di antara keduanya pun berlangsung. Beberapa detik kemudian, Aska terpaksa mengalah dan meletakkan kembali gelas minumnya. "Tidak usah mas, aku pakai gelasku saja," tolak Malika lembut sambil memegangi gelasnya. "Bodoh, apa yang kulakukan? Aku pasti terlihat seperti suami yang sangat peduli kepada istrinya di depan Malika," gerutuk Angga dalam hati. Setelah meletakkan kembali gelas minumnya, Malika melirik Angga sekilas. "Apa Mas Angga kecewa? Aku menolak gelasnya." "Bodoh kamu Malika, harusnya kamu terima saja." Sama seperti Angga, Malika pun merutuki dirinya dalam hati. Selepas makan malam, mereka lalu duduk bercengkrama di ruang TV. Selang beberapa saat, Angga bangkit dan menjauh. "Mas Angga mau kemana?" batin Malika yang menatap Angga hingga menghilang di balik dinding. "Malika? Iya Nek." "Sampai segitunya kamu menatap suami kamu? Tenang saja, dia tidak akan kemana-mana. Dia kan sudah jadi milik kamu," celetuk Nenek Ruby terkekeh, membuat Malika tersenyum malu. "Apa kamu suka muffin coklat?" lanjut Nenek Ruby bertanya. "Suka kok Nek." "Ya sudah, kamu ambil di dapur ya." "Baik Nek." Malika pun berjalan menuju dapur. Saat hendak melewati pintu teras belakang, tak sengaja Malika melihat Angga yang tengah sibuk menelpon seseorang. Dan ketika ia berlalu bermaksud mengabaikan Angga, rungunya mendengar nama Karina disebut oleh Angga yang bersungut karena panggilannya tak kunjung mendapat perhatian dari Karina. "Jadi Mas Angga menghindar untuk menelpon Karina. Apa yang harus kulakukan agar Mas Angga tahu yang sebenarnya? Kalau aku memberitahukannya, Mas Angga pasti tidak akan percaya. Tapi Mas Angga suamiku, dan aku tidak mau Mas Angga tertipu oleh perempuan seperti Karina itu. Aku harus melakukan sesuatu." Benak Malika kemudian melanjutkan langkahnya sebelum ketahuan oleh Angga. 1 jam kemudian. "Padahal nenek berharap kamu mau menginap di sini malam ini. Tapi apa boleh buat, kamu besok ada kerjaan," ucap Nenek Ruby yang memeluk Malika. "Insya Allah, kalau aku ada libur, aku usahakan menginap di sini. Kalau perlu, tidur bareng sama nenek dan Mika juga," timpal Malika setelah melonggarkan pelukannya. "Kalau begitu, kami pamit dulu," ucap Angga lalu berjalan ke arah mobilnya. Malika yang masih berdiri di tempatnya menyempatkan diri melirik sepintas ibu mertuanya sebelum akhirnya menyusul Angga. Tak ada satupun di antara Malika dan Angga yang memulai percakapan. Suasana hening memenuhi kendaraan Angga. Di saat mobil Angga memasuki gedung apartemen, seorang security yang berjaga menghentikannya. "Maaf Mas Angga, tadi ada seorang wanita datang kemari mencari Mas," beber security itu. "Oh iya, aku tahu. Terima kasih." Angga kembali melajukan kendaraannya untuk ia parkirkan di basement. "Aku tahu." Singkat benar jawaban Mas Angga. "Padahal saya mau bilang juga kalau perempuan yang datang itu mengaku tunangannya Mas Angga." "Kalau yang itu tunangannya Mas Angga, yang tadi siapanya dong?" "Istrinya Mas Angga." Kedatangan temannya membuat security yang menyapa Angga terkejut. "Bengong saja, kerja. Yang kamu bilang tadi benar ya?" "Ya benarlah, masa benar dong? Kamu lupa, yang biasa ngasih kita sarapan atau makanan ringan kan dia, Non Malika. Catat tuh di otak kamu, biar tidak lupa." Dengan tas kerja di tangannya,
Angga berjalan lebih dulu. "Mas, bisa kita bicara sebentar?" ajak Malika begitu berada di ruang tamu sekaligus ruang TV. "Apa kamu tidak capek, Malika? Aku mau istirahat." tolak Angga halus. "Mas, kumohon." Angga pun duduk disusul Malika di sofa. "Mas, aku mau Mas memberiku kesempatan," ucap Malika membuat Angga mengernyit. "Kesempatan? Maksud kamu?" 6 bulan. Kalau sampai batas waktu 6 bulan, aku tidak berhasil meluluhkan hati Mas Angga, maka aku akan menyerah. Jadi, selama 6 bulan itu, Mas jangan pernah melarang aku untuk mengurus Mas. Setiap hari, sebelum dan setelah berangkat kerja, Mas harus mengizinkanku mencium tangan Mas, dan Mas mencium keningku. Sebisa mungkin, sebelum berangkat kerja, kita sarapan bersama. Tidak boleh membawa tamu perempuan atau apapun namanya ke apartemen ini. Dalam kondisi apapun, Mas harus bertutur kata sopan dan lembut kepadaku. Harus ada panggilan khusus masing-masing. Dan yang paling penting, selama menjalani kesepakatan ini, Mas tidak boleh menjalin hubungan dengan perempuan manapun. Paper Malika panjang dan lebar. Untuk sesaat, Angga tampak berpikir, apa Mas Angga akan menolak? Tapi, aku harus berhasil membuat Mas Angga menyetujui permintaanku tadi. Aku tidak peduli akan bagaimana hasilnya nanti. Paling tidak, Mas Angga berhenti berhubungan dengan perempuan itu. Batin Malika. "Kenapa kamu mau melakukan ini? Apa jangan-jangan kamu mencintaiku?" Tidak, Mas. Mana mungkin aku mencintai Mas?" jawab Malika spontan sambil melambaikan kedua tangannya dan menggeleng cepat. "Aduh, bagaimana ini? Kenapa aku harus menyembunyikan perasaanku? Mulutku ini bagaimana sih?" rutuk Malika dalam hati. "Lalu, kalau kamu gagal, bagaimana?" tanya Angga. "Kalau aku gagal, maka aku sendiri yang akan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan," jawab Malika yakin, namun sebenarnya dalam hatinya menangis. 1 bulan. Maksud Mas? 6 bulan terlalu lama. 1 bulan saja, jelas Angga. "Mas, itu terlalu singkat, Mas. Usia pernikahan kita sekarang baru memasuki bulan keempat. Kalau sampai sebulan aku benar tidak berhasil, apa yang akan dikatakan Papa? Sedangkan Papa tahunya pernikahan kita baik-baik saja." 2 bulan, ucap Angga bernegosiasi. "Tidak, 5 bulan. Malika tak mau kalah. 3 bulan. 4 bulan. 3 bulan atau tidak sama sekali," ancam Angga. "Baiklah Mas, 3 bulan. Selama 3 bulan itu, Mas wajib melakukan apa yang aku katakan tadi. Dan jika kamu gagal dalam 3 bulan itu, kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan?" tanya Angga. "Dan satu lagi, jangan sampai kamu jatuh cinta padaku. Sebab jika itu terjadi, kamu rugi sendiri," imbuh Angga dan berlalu dari hadapan Malika. Akhirnya, hanya 3 bulan masa yang dimiliki Malika untuk membuat Angga jatuh cinta padanya. Apa Malika akan berhasil? 3 bulan. Baiklah, tidak buruk juga. Aku yakin Karina akan mengerti dan bersedia menunggu. Kumam Angga yang sangat percaya diri jika Malika akan gagal. Karina juga, bukannya mengangkat panggilanku, malah datang kemari. Padahal aku sudah melarangnya. Dasar keras kepala. Lanjutnya, malam ini Malika sungguh tak bisa memejamkan matanya. Ia masih memikirkan kesepakatan yang ia buat bersama Angga. Alangkah campur aduknya saat ini rasa yang dimilikinya. Senang, sebab apa yang diinginkannya dalam berumah tangga akan dijalaninya. Sedih sekaligus takut jika seandainya masa 3 bulan berakhir dan tak membuahkan hasil apa-apa. Dan parahnya,
ia dengan gamblang menegaskan akan mengajukan permohonan cerai ke pengadilan di hadapan Angga dengan sukarela. Sebaiknya aku tidak usah memikirkan hasil. Cukup aku melakukan yang terbaik saja. Apapun hasilnya, aku yakin itu yang terbaik. Ucapnya menyemangati dirinya sendiri. Ya Allah, semoga apa yang kulakukan ini sudah benar. Imbuhnya berharap. Terima kasih telah menonton episode kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.